Perkenalkan, nama saya Nurmalinda Ardiati Rukmana. Di sini saya akan menjelaskan materi dari uji heteroskedastisitas. Nah, pengertian dari uji heteroskedastisitas itu adalah merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Lalu ke materi selanjutnya itu ada konsekuensi dari heteroskedastisitas. Yang pertama itu ada akibat dari tidak konstannya variasi itu menyebabkan variasi hasil menjadi estimasi lebih besar. Lalu yang kedua itu ada lebih besarnya variasi estimasi akan mengakibatkan standar error. Lalu selanjutnya itu ada cara uji dari heteroskedastisitas. Saya akan menjelaskan dua cara ujinya. Yang pertama itu ada uji Park. Nah, uji Park itu adalah uji dengan metode meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat ln e kuadrat dengan variabel independen x1 dan x2. Maksudnya itu adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05 itu tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Tetapi jika nilai signifikan kurang dari 0,05 itu terdapat heteroskedastisitas. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang uji dari Glester. Maksudnya itu adalah uji ini tuh dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residialnya. Contohnya itu ABC_RES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirangga Putra, saya dari kelas 03 SAKM 004. NIM saya 24 10 11 20 17 51. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Glaser menggunakan SPSS. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu buka SPSS, lalu klik Analyze, Regression, lalu Linear. Nah, yang kedua itu masukkan variabel Y ke dependent dan X ke independent, lalu save. Yang ketiga, pada kotak dialog Linear Regression Save, beri tanda centang pada unstandardized. Kemudian klik continue lalu OK. Yang keempat, pada data view akan muncul variabel baru dengan nama res_1. Yang kelima, variabel baru res_1 akan digunakan untuk membuat variabel abs_res. Caranya, klik transform lalu compute variable. Yang keenam, pada kotak compute variable, berikan nama pada target variable, ketik abs_res. Dan pada kotak numeric expression, ketik abs buka kurung res_1 tutup kurung. Klik OK. Nah, yang ketujuh, pada data view akan muncul variabel baru dengan nama abs_res. Selanjutnya, variabel baru abs_res tersebut akan digunakan untuk uji Glaser. Caranya analyze, lalu klik regression, lalu ke linear. Yang kesembilan itu masukkan variabel abs_res ke dependent dan variabel X ke independent, kemudian klik save. Yang 10, pada kotak dialog linear regression save, hilangkan tanda centang pada unstandardized. Kemudian klik continue lalu OK. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 9 tentang uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara pengganggu pada periode 1 dengan kesalahan pada periode T-1 sebelumnya. Autokorelasi muncul akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk data time series, autokorelasi ini sering terjadi.
Cara mendeteksi autokorelasi itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu uji Durbin-Watson dan Rantes. Yang pertama, uji Durbin-Watson. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin-Watson pada perhitungan regresi dengan statistik tabel Durbin-Watson pada tabel. Nah, yang kedua itu ada uji Rantes. Analisis Rantes termasuk dalam statistik non-parametrik. Uji ini digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Sampel yang diambil dari populasi, apakah sampel yang diambil berasal dari sampel acak atau bukan. Pengujian ini untuk kasus satu sampel. Prosedur pengujian dilakukan dengan mengurutkan data sampel dan mencari letak nilai mediannya. Jika dalam pengolahan data dan mengujikan uji autokorelasi menggunakan uji Dewey tidak lolos uji, maka alternatifnya dapat menggunakan uji Rantes ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak dari autokorelasi. Keberadaan autokorelasi pada metode kuadrat terkecil memiliki konsekuensi antara lain, yaitu adalah estimasi metode kuadrat terkecil masih linear dan tidak bias. Namun, estimator tersebut tidak lagi efisien atau memiliki varian terkecil. Oleh karena itu, interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun F tidak dapat digunakan untuk evaluasi hasil regresi. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk penggunaan SPSS? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Durbin-Watson dengan SPSS. Yang pertama adalah langkah uji Durbin-Watson pada SPSS ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan data yang Anda miliki pada Excel, kemudian copy ke aplikasi SPSS, atau bisa langsung siapkan data yang siap diolah pada aplikasi SPSS. Kemudian ikuti langkahnya dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah klik analyze, terus regression, lalu klik linear. Nah, yang kedua adalah invert variabel independent X pada kolom independen dan variabel dependent Y pada kolom dependent Y. Nah, kemudian klik statistik. Nah, yang ketiga, pada kotak linear regression statistik, beri tanda centang pada Durbin and Watson, lalu klik continue dan klik OK.